Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa berbincang-bincang, kita bisa berbagi dalam acara kuliah subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita senantiasa berharap mudah-mudahan puasa kita utamanya benar-benar menjadi puasa yang mendapatkan ridha Allah dan benar-benar menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita karena bisa melahirkan ketakwaan yang kita harapkan selaras dengan tujuan kita di dalam berpuasa. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini teman-teman sudah mulai bergabung. Ini ada teman saya ini dari Bangladesh. Good morning. Assalamualaikum Mr. Abu Jahid. How are you this morning? Just fine. Alhamdulillah. Ya, ini teman saya ini salah seorang dosen accounting dari sebuah perguruan tinggi di Bangladesh ini yang sering berbincang-bincang dengan saya mulai bergabung, dan alhamdulillah dalam beberapa dialog saya dengan beliau saya menemukan beberapa hal yang bisa saya jadikan alas belajar itu. Ya, beliau berada di Indonesia sekarang bersama istri dan anaknya. Oh, okay. Morning. Glad to see you. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin mencoba mengkaji sesuatu yang terkait dengan proses pembacaan Al-Quran, baik yang saya alami maupun yang dialami orang lain yang saya cermati. Dari hasil pencermatan saya ini yang kemudian membuat saya mencoba untuk menggali apa makna proses dan hasil pembacaan Al-Quran ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang bisa aja membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Bahkan kegiatan tadarus Quran itu kan menjadi budaya kita. Tetapi ketika kita bicara tentang prototipe yang dalam bahasa kita seringkali diterjemahkan dengan purwarupa pembaca Al-Quran, saya mendapati sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang saya pahami sebagai sesuatu yang membuat saya semakin harus hati-hati untuk menjadi pembaca Al-Quran. Rasulullah itu memilah pembaca Al-Quran itu menjadi 4 macam. Yang pertama, pilihan yang paling ideal itu yang disebut dengan al-utrujah. Yang kedua, itu yang kurang ideal itu disebut dengan at-tamrah. Yang ketiga, itu yang kurang ideal lagi disebut ar-raihanah, dan yang keempat yang tidak ideal itu disebut dengan hamdalah. Nah, tentu saja ini metafor karena utrujah, tamrah, raihanah dan hamdalah itu nama-nama buah itu. Dan masing-masing sebutan itu mencirikan masing-masing perwarupa pembaca Al-Quran dengan kualifikasi masing-masing. Kalau kita sebut al-utrujah dan at-tamrah itu berkenaan dengan pribadi yang beriman. Sementara ar-raihanah dan al-khanzalah itu berkenaan dengan orang-orang munafik. Nah, diceritakan di dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda dengan sebuah sabdanya, "Matalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'an kama talil utrujah." Jadi awal dari kalimatnya itu menyatakan matalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'ana
kamathalil utrujah. Lalu dijelaskanlah Rasulullah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Nah, ini pembaca Al-Quran yang paling ideal di antara orang yang beriman. Lalu ada kualifikasi orang yang beriman yang kedua yang membaca Al-Quran, yang menjadi pembaca Al-Quran disebutkan, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalit tamrah. Jadi yang kedua disebut wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul qur'ana kamathalit tamrah. Lalu Rasulullah menyebutkan la rihalaha wa ta'muha khulwun. Ini kualifikasi yang kedua. Nah, sementara di kalangan orang munafik itu disebut oleh Rasulullah juga dengan dua kualifikasi. Kualifikasi yang pertama dikatakan wa matalul munafiqil ladzi yaqra'ul qur'ana kama talir raihana. Rasulullah menjelaskan rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Lalu yang terakhir dikatakan wa matalul munafiqil ladzi la yaqra'ul qur'ana kama talil hanzalah. Rasulullah menjelaskan laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Baik, ini saya coba untuk saya jelaskan dulu. Sebutan utrujah itu sebutan untuk buah yang punya kriteria, yang punya ciri, yang punya sesuatu yang dikenal orang, ya. Aromanya itu harum. Jadi ada bau harum dari buah itu. Dan buah utrujah itu rasanya lezat, warnanya indah, dan dikatakan oleh orang memiliki banyak manfaat. Jadi sudah baunya harum, rasanya lezat, warnanya indah, dan memiliki banyak manfaat. Lalu yang disebut at-tamroh itu ialah buah yang rasanya manis, tetapi tidak mengeluarkan aroma atau bau harum. Rasanya manis, tetapi tidak mengeluarkan bau yang harum. Ini perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran. Yang pertama utrujah, yang kedua tamrah. Yang utrujah itu adalah metafor, seperti buah yang aromanya harum, rasanya lezat, warnanya indah, dan memiliki banyak manfaat. Sementara yang kedua, orang yang beriman itu disebut at-tamrah, seperti buah yang rasanya manis tetapi tidak mengeluarkan aroma. Nah, sementara orang munafik yang membaca Al-Quran itu yang pertama disebut ar-raihanah, seperti buah yang rasanya pahit tetapi aromanya atau baunya harum. Yang terakhir, orang munafik itu ketika membaca Al-Quran disebut al-hamdalah, yaitu seperti buah yang rasanya pahit dan aromanya busuk. Nah, ini yang nanti di dalam terjemahan bisa kita pahami. Nah, dikatakan bahwa perumpamaan orang yang beriman yang mereka itu mau membaca Al-Quran itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya juga enak. Baunya harum, rasanya enak dan memberi manfaat buah itu. Jadi kalau bahasanya sekarang, buah yang memberi sesuatu yang baik, berdampak baik pada orang yang mengkonsumsinya. Sudah baunya harum, kemudian indah dipandang, pokoknya menarik untuk dilihat, menarik untuk dikonsumsi, dan begitu dikonsumsi tidak hanya rasanya yang enak tetapi juga memberi manfaat pada orang yang menyantapnya. Sementara orang yang beriman yang enggan membaca Al-Quran itu seperti buah kurma yang baunya tidak semerbak namun rasanya manis. Jadi tamroh itu kan kurma. Kurma itu baunya memang tidak semerbak. Kalau kita itu beli kurma, rata-rata kurma itu tidak memunculkan bau harum, tapi rasanya manis. Kemudian terkait dengan orang munafik dikatakan oleh Rasulullah, perumpamaan orang munafik yang mau membaca Al-Quran itu seperti buah raihanah. Buah raihanah itu buah yang baunya harum tapi rasanya pahit. Baunya harum, ya menarik kan, baunya harum,
Tapi begitu dimakan, begitu dikonsumsi rasanya pahit. Dan yang terakhir, perumpamaan orang munafik yang enggan membaca Al-Quran itu seperti buah handolah. Buah handolah itu sudah baunya tidak sedap, tidak wangi, tidak harum, dan rasanya juga pahit. Untuk dikati, tidak menarik untuk dikonsumsi, dan begitu dikonsumsi juga rasanya pahit. Jadi habis-habisan gitu. Nah, hadis ini bisa kita lacak nanti di dalam beberapa kitab hadis. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya pada juz 9 halaman 198, hadisnya hadis nomor 7560. Nah, kemudian Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim pada juz 2 halaman 194, hadisnya hadis nomor 1896. Sementara itu Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 5 halaman 150, hadisnya hadis nomor 2865. Imam An-Nasai juga meriwayatkan di dalam kitab Sunan An-Nasai juz 4 halaman 168, hadisnya hadis nomor 6733. Ibnu Majah juga meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 145, hadisnya hadis nomor 214. Imam Ahmad bin Hambal juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal juz 4 halaman 403, hadisnya hadis nomor 19.630. Abu Dawud juga meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 4 halaman 259, hadisnya hadis nomor 4829. Imam Al-Bazzar juga meriwayatkan di dalam Musnad Al-Bazzar juz 8 halaman 14, hadisnya hadis nomor 2985. Imam Al-Bayhaqi meriwayatkan di dalam kitab Syu'abul Iman juz 3 halaman 361, hadisnya hadis nomor 1821. Sementara Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban juz 3 halaman 47, hadisnya hadis nomor 770. Dan semua hadis ini berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Nah, inilah mana hadis yang bisa saya lacak dan kemudian saya kutip untuk saya sampaikan kepada para jamaahnya. Nah, mari kita urai makna hadis ini. Nah, saya terkesan bahwa redaksi hadis ini sangat indah. Di dalam hadis ini ada penjelasan kepada kita tentang perumpamaan manusia berkaitan dengan kegiatannya, berkaitan dengan aktivitasnya ketika membaca Al-Quran. Saya katakan, sadar atau tidak sadar, sebagai seorang pembaca Al-Quran, ternyata diri kita masing-masing itu memiliki rasa dan aroma. Jadi apapun yang kita baca, itu akan memancarkan sesuatu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah dengan metafor punya rasa dan aroma seperti buah. Jadi setiap orang yang membaca Al-Quran itu memiliki rasa dan aroma tersendiri ketika orang itu membaca Al-Quran. Jadi ada sesuatu yang kemudian masuk dalam diri orang yang membaca dan memancar menjadi sesuatu yang rasa dan aromanya itu berbeda. Dalam arti pada setiap kehidupan ini, dimanapun kita dan kapanpun kita, bersama siapapun kita, sebagai pembaca Al-Quran, masing-masing diri kita sebagai pembaca Al-Quran itu memiliki pancaran kepribadian yang berbeda-beda. Kalau kita membaca Al-Quran, itu akan punya pancaran yang berbeda-beda. Nah, orang yang beriman itu ketika membaca Al-Quran, itu memancarkan sesuatu yang indah. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran, orang yang beriman itu yang pertama, ketika orang itu bersedia untuk selalu membaca Al-Quran, dengan imannya, itu diumpamakan oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang betul-betul memberikan makna. Diberi metafor seperti utrujah, buah yang
memancarkan bau harum, aromanya harum, dan rasanya lezat. Jadi orang yang beriman itu seperti buah yang aromanya harum, rasanya lezat, warnanya indah, dan karena itu menarik untuk dilihat, dirasakan, dan dikonsumsi oleh siapapun. Dan begitu dikonsumsi itu akan memiliki banyak manfaat. Jadi kalau orang yang beriman itu membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, insya Allah dia tidak hanya memberi manfaat untuk dirinya, tapi juga memberi manfaat untuk orang lain. Sementara ketika orang yang beriman itu tidak mau membaca Al-Quran atau enggan membaca Al-Quran, itu seperti buah tamroh, seperti kurma. Rasulullah dikatakan mirip kurma, seperti kurma. Kurma itu memang rasanya manis, tapi tidak mengeluarkan aroma, tidak menarik. Karena apa? Tidak memancarkan aroma atau bau yang harum. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dikatakan Rasulullah itu harus kita pahami dengan baik. Jadi ketika kita jadi orang yang beriman, jadilah orang yang bersedia membaca Al-Quran, sehingga kita beri manfaat. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Tapi kalau kita enggan, memang kita bisa saja memberi manfaat pada orang lain, tapi kita tidak menjadi orang yang menarik untuk dilihat orang, dipandang orang, sehingga tidak dipersepsi sebagai orang yang baik. Karena apa? Kita tidak memunculkan sesuatu yang menarik untuk dilihat, untuk dicermati, untuk didekati. Nah, sementara kelompok yang kedua itu adalah kelompok orang-orang munafik. Orang munafik yang pertama itu orang munafik yang bersedia untuk membaca Al-Quran. Nah, dari nifaknya, kemunafikannya, dia baca Al-Quran. Jadi basisnya itu kemunafikan. Dia memang bisa membaca Al-Quran, tetapi begitu dia baca, diumpamakan oleh Rasulullah seperti raihanah, seperti buah yang rasanya pahit, tetapi aromanya harum. Orang itu memukau. Orang munafik yang membaca Al-Quran memukau, dan orang-orang munafik itu bisa saja kemudian melahirkan sesuatu yang menarik perhatian orang karena hasil baca Al-Qurannya itu menarik untuk disimak, menarik untuk diperhatikan. Nah, saya dikatakan seperti buah yang rasanya pahit tetapi aromanya harum. Tapi begitu hasilnya itu dimakan oleh orang, dia akan tidak memberi manfaat karena kemunafikannya itu akan melahirkan hasil kajian dari Al-Quran yang dia baca, yang ketika dimakan, ketika dikonsumsi itu akan memberikan dampak negatif. Ekstrimnya begitu. Kalau kita buat metafor yang seperti ini, ya seperti orang yang dengan kemunafikannya mencoba untuk menyalahpahami kajian Al-Quran itu, kemudian ditafsirkan sedemikian rupa, kemudian ditawarkan menjadi tawaran-tawaran yang pada akhirnya justru akan menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehinaan. Minimal dengan sifat munafiknya itu, orang itu tidak akan beri manfaat pada orang. Nah, yang paling jelek orang munafik yang enggan membaca Al-Quran, ini yang dikatakan oleh Rasulullah seperti handolah. Handolah itu adalah buah yang rasanya pahit dan aromanya juga busuk. Sehingga dikatakan meskipun dia itu ada, ya, orang munafik itu ada, karena tidak bersedia untuk membaca Al-Quran, dia tidak akan memberi makna apapun dan tidak menarik untuk dilihat, tidak mempesona orang. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah terhadap orang munafik yang pandai berbicara atas nama Al-Quran, karena mereka membahayakan. Sementara orang-orang yang beriman, yang punya kesediaan untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan imannya dan tentu saja dengan ilmunya, dia akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat, karena basis imannya itu akan melahirkan sesuatu yang baik dari hasil bacaannya, dan itulah yang diingatkan oleh para mufassir. Jadilah para pembaca Al-Quran dan orang yang mau menggali Al-Quran dengan iman, sehingga hasil penggaliannya itu, hasil pemahamannya terhadap Al-Quran itu melahirkan kemanfaatan bagi dirinya dan bagi orang lain, dan tentu saja akan mendapatkan ridha Allah, karena iman yang tumbuh di dalam diri orang itu akan menumbuhkan keinginan untuk membaca Al-Quran dengan semangat imannya yang kemudian menumbuhkan sesuatu yang beri manfaat di dunia wal akhirah.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kaji lebih dalam. Kalau kita melihat bunyi atau teks hadis itu, setidaknya akhlak atau perilaku setiap baca Al-Quran itu bisa dianalogikan dari interaksinya bersama Al-Quran. Secara eksplisit atau secara lahiriah, kandungan hadis itu memuat beberapa purwarupa atau prototipe manusia pembaca Al-Quran yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui, perlu kita renungkan untuk menjadi abrah, untuk menjadi pelajaran. Yang pertama, ada sekelompok orang yang beriman, orang-orang mukmin, yang selalu punya aktivitas untuk membaca Al-Quran dengan fondasi imannya. Tentu saja dengan kemampuan intelektual yang memadai. Itu diumpamakan di dalam hadis itu seperti buah utrujah. Buah yang menarik perhatian dan begitu memberi manfaat. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan sudah selayaknya setiap orang yang beriman itu selalu punya kesetiaan dan punya kemampuan serta memiliki kecintaan yang dalam dan pandai, pintar, cerdas untuk membaca Al-Quran dalam setiap desah nafasnya. Kenapa? Karena ibadah dengan cara membaca Al-Quran di setiap hari. Jadi kalau orang beriman itu beribadah dengan cara membaca Al-Quran setiap hari, setiap saat, itu merupakan bagian dari salah satu bentuk ibadah utama yang akan menghasilkan atau berdampak pada kekokohan diri orang yang beriman itu, dan bahkan menjadi sesuatu yang mengokohkan orang lain. Ketika seseorang yang beriman itu rajin untuk melakukan pembacaan Al-Quran dalam jumlah ayat tertentu, surat tertentu, juz tertentu yang cukup secara kuantitatif, dan pembacaannya secara kualitatif memang luar biasa bagus, maka efek positif dari pembacaan Al-Quran itu insya Allah akan memberikan pancaran cahaya bagi setiap desah nafasnya. Bacaan Al-Qurannya itu punya nilai ibadah dan tentu saja akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu selalu connect, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya sejuk dengan siraman kelembutannya, pikirannya penuh dengan pesan-pesan ilahi, dan dirinya selalu ada bersama makhluk-makhluk Allah yang lain dalam tasbih dan tahmid. Dia selalu akan memuji Allah dan selalu dalam keadaan sadar untuk selalu hadir bersama Allah. Nah, tentu saja dari ketekunannya di dalam baca Al-Quran ini, orang yang beriman akan menjadi semakin baik, mudah mengingat Allah, sikap dan berhati-hati dari segala macam godaan setan yang berpeluang untuk membuat dirinya menyimpang dan berbuat maksiat. Dia akan selalu ada dalam khauf dan raja. Ada kecemasan jangan-jangan ridho Allah itu tidak mereka dapatkan, dan ada harapan mendapatkan ridho dari Allah. Ada harap-harap cemas itu. Maka dari itu Rasulullah SAW mengumpamakan orang-orang yang beriman yang seperti ini dengan perumpamaan buah utrujah, atau dengan bahasa familiarnya bagi kita di Indonesia seperti buah durian yang sangat lezat, baunya harum, rasanya lezat, dan insya Allah memberi manfaat pada orang yang memakannya kalau kita makan secara proporsional, tidak berlebihan. Nah, ini karakter muslim ideal. Jadi kalau kita itu pecinta durian, kita akan tertarik untuk membeli durian karena memang baunya harum, rasanya lezat, dan insya Allah kalau dimakan secara proporsional akan memberi manfaat. Tapi kalau tidak proporsional, apalagi ketika kita punya penyakit yang dengan penyakit itu dilarang oleh dokter untuk makan buah durian, ya jangan. Karena kalau kita makan berarti kita makan sesuatu yang tidak proporsional. Nah, ini yang pertama. Lalu kelompok orang yang beriman yang tidak punya kemauan dan kesetiaan untuk membaca Al-Quran, kemauannya itu rendah di dalam membaca Al-Quran, diumpamakan di dalam hadis itu seperti buah tamrah, buah kurma. Buah kurma itu cirinya tidak beraroma harum, tetapi rasanya manis. Nah, karena keimanan setiap muslim itu bertingkat-tingkat di hadapan Allah, maka ada juga orang yang beriman yang kurang mencintai aktivitas membaca Al-Quran. Dirinya bahkan rasa cukup punya aktivitas sekadar dengan beraktivitas, ya, yang memadai untuk dirinya, menurut pandangan dirinya. Misalnya dengan cara ya sekedar mengaji, tidak melakukan pembacaan Al-Quran dengan intens. Kalaupun dia membaca Al-Quran ya apa adanya, sekadar memenuhi kegiatan rutin membaca, seperti tadarus-tadarus yang dilaksanakan di masjid-masjid, utamanya di seputar rumah kita. Sehingga sedikit pun
tidak merasakan kenikmatan di dalam membaca Al-Quran. Akibatnya kewajiban membaca Al-Qurannya pun berada pada tingkatan terendah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, membaca itu baik, tapi kalau hanya sekarang membaca secara rutin sehingga menjadi kegiatan rutin yang tidak memberi makna apapun pada dirinya dan orang lain, itu meskipun berpahala tetapi tidak memancarkan sesuatu yang lebih bermakna. Padahal Rasulullah SAW sebagai gurunya Al-Quran bagi umatnya, guru dalam membaca Al-Quran bagi umatnya, punya nasihat, mewanti-wanti diri kita umat Islam untuk menjadikan pembacaan Al-Quran itu sebagai kegiatan rutin, tidak hanya sebagai kegiatan yang memaksa diri kita, tetapi kita merasakan lezatnya pembacaan Al-Quran itu, sehingga apa yang kita lakukan itu akan memancarkan cahaya dalam kehidupan kita sebagai indikator keimanan kita kepada siapapun yang berinteraksi dengan kita. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah atas dasar pembacaan kita, tetapi juga memberi makna pada diri kita dan orang lain karena kita membaca dengan intent. Ya. Sekali lagi, menjadi orang beriman itu sudah punya nilai plus. Kalaupun kita membaca, sekedar membaca pun berpahala, tetapi alangkah indahnya kita tingkatkan menjadi pembaca yang betul-betul produktif, sehingga qiraah kita itu tidak menjadi qiraah mutakarrirah, pembacaan yang berulang-ulang yang tidak menghasilkan sesuatu, tetapi menjadi qiraah muntijah, pembacaan produktif yang melahirkan karya-karya seperti yang dulu pernah saya sampaikan dari kajian Farid Esak tentang pembaca Al-Quran yang bersikap kritis, yang kemudian melahirkan karya-karya yang luar biasa dari hasil pembacaan Al-Qurannya, dan pada saatnya hasil pembacaan Al-Qurannya betul-betul bisa memberi manfaat pada dirinya dan orang lain, dan insya Allah juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang berbahagia, kita bisa menelaah beberapa ayat Al-Quran. Misalnya, kita ambil sampel saja pada surat Al-Baqarah ayat 121 yang seringkali dibaca oleh para ustadz. Di dalam ayat itu, ya, di dalam ayat 121 surat Al-Baqarah itu, ada satu ayat yang ini menjadi sesuatu yang sangat indah ketika kita coba kita renungkan. Jadi saya ulangi pada ayat 121 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang sedikit bebas, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab padanya, artinya Allah sudah memberikan kitab itu kepada mereka. Mereka akan membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, maksudnya tidak mengubah dan menakwilkan kitab yang diberikan itu dengan sekehendak hatinya. Jadi kalau dalam bahasa sederhana, tidak ngawur, membaca dengan penuh makna, karena apa? Dia betul-betul paham terhadap apa yang dibaca. Mereka itu beriman kepada Al-Quran yang dibacanya, kalau kita baca Alkitab itu dalam pengertian Al-Quran, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi kalau kita itu orang yang beriman, dan kita punya kesediaan untuk membaca Al-Quran dengan intens, dengan sungguh-sungguh, insya Allah apa yang kita pahami itu akan punya makna. Dan kita tidak akan mencoba untuk memahami Al-Quran itu dengan penyimpangan-penyimpangan makna. Karena apa? Ada iman yang ada di dalam diri kita, sehingga keinginan kita untuk memahami Al-Quran itu betul-betul menjadi keinginan yang tumbuh subur pada diri kita untuk mengatakan sesuatu berkaitan dengan nurani kita. Sehingga intelektualitas kita seperti apapun, kemampuan intelektual kita itu akan membantu diri kita untuk lebih memahami Al-Quran itu dengan baik dan benar. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak bersikap seperti kita, mereka itu rugi. Karena apa? Banyak orang yang secara intelektual sebenarnya mampu untuk memahami Al-Quran, tapi karena miskinnya iman, rendahnya kualitas imannya, mereka dengan sangat nekat membaca dan menakwilkan Al-Quran itu semaunya sendiri, sehingga tafsir atas ayat-ayat Al-Quran itu dinyatakan dengan apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan makna yang terkait dengan Al-Quran itu, karena ada keinginan-keinginan untuk menyimpangkan makna Al-Quran itu, karena hawa nafsunya bermain untuk membuat dirinya itu terbawa nafsu untuk menakwilkan Al-Quran dengan kemauan akal pikirannya yang tidak terkendali. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, sehingga ada orang yang agak ekstrem mengatakan itulah sesat pikir para mufasir. Nah, meskipun hal itu tidak boleh kemudian kita jadikan sebagai cara kita untuk menilai orang. Baik, kita teruskan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai orang yang beriman perlu menyadari, walaupun amal ibadah kita yang lain sudah cukup baik, namun pada sisi tilawah Al-Quran itu jangan sampai kita lupakan. Kita akan bisa menjadi beraroma harum, karena keimanan kita pun akan menjadi sesuatu yang memandu kita untuk menjadikan diri kita punya aroma harum. Jadi saya selalu mengatakan, kita perlu menyadari, walaupun ibadah kita yaitu sudah cukup baik, namun ketika pada sisi tilawah Al-Quran, pada pembaca Al-Quran ini terlupakan, maka bisa jadi aroma keimanan kita pun akan menjadi berkurang dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyamakan diri kita sebagai orang yang beriman sebagai sesuatu yang mirip dengan tamroh, dengan kurma. Kurma itu rasanya manis, tetapi tidak mengeluarkan aroma keharuman. Ya. Jadi kita memang punya makna, tetapi tidak menarik orang untuk dilihat atau dicermati. Kita menjadi orang yang tidak menjadi magnet bagi orang. Karena apa? Apa yang kita keluarkan dari hasil bacaan kita itu tidak optimal, tidak berkualitas. Berbeda dengan ketika kita itu mau membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasil bacaan kita itu akan membuat kita menjadi pribadi yang menarik, pribadi yang memukau. Kita akan menjadi magnet bagi banyak orang, sehingga apapun yang kita katakan dan kita lakukan itu akan memancar menjadi sesuatu yang dipandang orang sebagai sesuatu yang bermanfaat dan diminati orang. Pada saatnya kita akan juga memberi manfaat pada banyak orang. Nah, ini kritik pada diri kita. Mari kita sebagai orang yang beriman jangan pernah puas dengan hanya membaca Al-Quran seenaknya, sekenanya, atau sekedar membaca, tetapi tingkatkan menjadi pembaca yang produktif sehingga kita itu bisa menjadi orang yang bisa menjadi magnet pada siapapun dan memberi makna pada siapapun yang berinteraksi dengan diri kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, sementara orang-orang munafik ini, kualifikasi yang ketiga, yang punya kesediaan untuk membiasakan diri dalam membaca Al-Quran, itu oleh Rasulullah diumpamakan seperti buah rayhanah. Buah rayhanah itu buah yang aromanya harum tetapi rasanya pahit. Kaum munafikin, kata Rasulullah, ya, kalau kita buat pengertiannya itu menjadi pengertian yang indah, komunitas orang-orang munafik itu adalah satu bagian dari ketiga golongan manusia, ya, dari ketiga golongan manusia, dari golongan ketiga manusia disebut di dalam hadis itu, yang diklasifikasikan di dalam Al-Quran selain orang kafir dan orang-orang mukmin. Jadi di dalam klasifikasi orang di dalam Al-Quran itu ada orang yang beriman, mukmin, ada kafir, dan ada orang munafik. Ini menjadi bagian dari klasifikasi yang ditetapkan Al-Quran. Ada tiga kelompok manusia di dalam hidup ini. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang kafir, dan ada orang yang ketiga yaitu orang-orang munafik. Nah, komunitas munafik ini di dunia sampai sekarang masih mungkin ada. Nah, jumlah kaum munafik ini selalu saja berada pada populasi yang besar dibandingkan dengan kedua golongan yang lain, dibandingkan dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang diasumsikan beriman secara lahiriah, tetapi kafir secara batiniah. Nah, erat kaitannya dengan persoalan muamalah dengan Al-Quran. Ada orang-orang munafik yang sangat antusias dan pandai dalam baca Al-Quran. Tetapi sayang, tilawatil Al-Qurannya, pembacaan Al-Qurannya itu dilakukan hanya sekadar sebagai pemules bibir, lip service saja dan untuk bersuara saja. Atau dalam bahasa sekarang, unjuk suara saja. Untuk tebar pesona. Layaknya sebuah pentas hiburan yang semata-mata bernilai seni. Nah, sementara isi yang indah tidak sampai ke dalam lubuk hatinya, tidak terimplementasi pada praktek kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, orang munafik itu pandai mengaji, pandai bertilawah Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, tetapi seiring dengan aktivitas tilawatil Al-Qurannya, beragam kemaksiatan pun dia jalani secara terus-menerus dalam beragam aktivitas kehidupannya. Yang di dalam pandangan Rasulullah SAW, orang munafik semacam itu tidak ubahnya seperti buah rayhanah. Buah rayhanah itu adalah buah yang aromanya harum tetapi rasanya pahit.
Sehingga pancaran keindahan ayat-ayat Al-Quran yang ia baca, itulah yang kemudian menjadikan dirinya beraroma harum, memukau, menarik. Wah, sekarang kita bicara pencitraan. Dalam konteks pencitraan, orang-orang munafik itu pandai mencitrakan dirinya. Sehingga hasil bacaan Al-Qur'annya kemudian melahirkan pribadi yang memukau di dilihat orang. Tetapi sayang, keharuman aroma Al-Qur'an itu hanya tersimpul di bibir saja, sementara isi kandungannya tidak diamalkan oleh orang itu. Oleh karena itu, jadilah dia dikatakan terasa pahit. Artinya apa? Apa yang dihasilkan oleh orang-orang munafik itu sebenarnya tidak bermakna. Kalaupun bisa dimaknai, maknanya negatif. Karena hasil pembacaan orang munafik itu ketika dicerna dan kemudian diimani dan diamini, itu bahkan akan menghasilkan sesuatu yang buruk bagi umat manusia. Dan sekarang ini saya kira masih ada kok hasil pembacaan orang munafik terhadap Al-Quran yang kemudian menjadi acuan bagi orang-orang Islam untuk dijadikan sebagai alas berbuat sesuatu. Nah, tentu saja hasil pembacaannya itu tidak akan melahirkan sesuatu yang memberi manfaat. Karena apa? Allah tidak ridho terhadap hasil penyimpangan dari hasil pembacaan ayat-ayat orang-orang munafik yang memang punya tujuan untuk menyimpangkan makna Al-Quran. Dan itu pernah saya tulis dulu dalam sebuah tulisan di sebuah jurnal ketika saya membaca ulang tentang keresahan Az-Zahabi. Ya, ada seorang ulama namanya Muhammad Az-Zahabi, Muhammad Husain Az-Zahabi itu nama aslinya. Itu menangare bahwa ada kesalahpahaman yang kemudian dituangkan menjadi hasil karya ilmiah yang itu membahayakan umat Islam. Itu keresahan-keresahan yang dibuat oleh Az-Zahabi yang kemudian ditulis di dalam sebuah bukunya. Yang kalau nggak salah judul bukunya itu Al-Ittijahat Al-Muharifah Istri Tafsiri Ayil Quran. Jadi ada tafsir ayat Al-Quran itu yang cenderung menyimpang karena memang disengaja untuk disimpangkan oleh orang-orang munafik dan itu berbahaya. Nah, karya-karya seperti itu juga dicermati oleh para peminat studi Al-Quran dengan kritik-kritik yang tajam secara keilmuan yang kemudian diluruskan dengan cara yang beragam untuk membuat kita sebagai para pembaca itu betul-betul mengerti arti penting sikap kritis ketika kita membaca karya-karya setiap orang ketika menghasilkan kajian-kajian Al-Quran yang beragam, termasuk kajian tafsir. Nah, kemudian yang terakhir, ada kelompok orang-orang munafik yang tidak memiliki antusiasme untuk membaca Al-Quran. Yang di dalam hadis itu diumpamakan seperti buah handolah, buah yang tidak punya aroma harum dan rasanya pun pahit. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang paling jelek dari kelompok umat manusia. Jadi para jamaah, kalau orang-orang munafik itu enggan baca Al-Quran, ini orang-orang yang betul-betul jelek. Orang-orang yang telah memiliki sifat munafik tentu saja akan selalu dibenci oleh Allah. Dan ternyata dengan kemunafikannya, dia juga sama sekali tidak memiliki kesediaan untuk membaca Al-Quran. Sehingga sempurnalah keburukannya. Dan bisa jadi akibat dari kemunafikannya itulah yang menjadikan ia sama sekali tidak punya kesediaan untuk beriman kepada Al-Quran. Sehingga meskipun dia diajak membaca Al-Quran, dia tidak bersedia. Kalaupun punya kesediaan, ada keengganan. Sehingga mereka betul-betul berakibat buruk pada dirinya dan sama sekali tidak memiliki pancaran-pancaran yang indah karena tidak membaca sesuatu yang seharusnya dia baca. Jadi pribadinya tidak menarik. Dan padahal mereka punya kemampuan sesungguhnya kalau membaca Al-Quran, insya Allah akan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, pancaran keislaman dan kelembutan yang ada di dalam dirinya itu tidak muncul di dalam kehidupan pribadinya dan kelompoknya. Karena mereka tidak bersedia untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan aromanya pun menjadi nihil, kosong. Rasanya pahit sekali. Jadi sudah tidak menarik dan pahit. Habis-habisan. Aromanya pun menjadi nihil, kosong dan rasanya pun pahit. Nah, semua ragam penampilannya pun terkesan buruk. Dia tidak menjadi orang yang tercitrakan baik di hadapan setiap orang, termasuk di hadapan orang yang beriman. Jadi tidak memukau, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajarlah jika Allah mengancamnya dengan menyediakan tempat akhir mereka kelak di akhir zaman akan menjadi kerak neraka yang paling dalam. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan diri kita dari sifat yang satu ini, sifat nifaq. Nah, para jamaah yang
dirahmati Allah, bercermin dari sabda Rasulullah yang sangat bagus ini, mari kita mulai merenung dan melakukan muhasabah. Kita coba untuk introspeksi bersama. Kita ini masuk yang mana? Di antara keempat sifat manusia yang disebutkan di dalam hadis itu. Untuk selanjutnya, mari kita berbenah diri untuk menyiapkan diri kita agar punya kemampuan dan punya keinginan untuk berinteraksi secara berkelanjutan dengan Al-Quran, sehingga kita menjadi pembaca setiap Al-Quran yang selalu hadir untuk membaca Al-Quran dengan fondasi iman yang kokoh, sehingga kita menjadi utrujah, orang yang beriman, yang tidak hanya menarik dilihat orang, tapi juga memberi manfaat pada setiap orang, dan insya Allah kita pun akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, mari para jamaah yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah, kita bermohon pada Allah dengan harapan semoga Allah selalu berkenan untuk memberikan hidayah, memberikan taufiknya kepada diri kita, agar kita bisa memperbaiki diri kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini, sehingga diri kita bisa menjadi utrujah, menjadi seperti buah yang punya aroma yang harum, rasa yang manis, yang menyedapkan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi lingkungan kehidupan kita. Dan insya Allah di dunia ini kita akan menjadi orang yang bermanfaat, dan di akhirat kelak kita akan mendapatkan pahala yang terindah dari Allah, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi para jamaah yang berbahagia, sekali lagi mulailah saat ini kita menjadi orang yang oleh Rasulullah diumpamakan seperti buah utrujah, seseorang yang selalu punya kesediaan untuk berinteraksi, punya keinginan kuat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan fondasi iman kita yang kokoh, sehingga diri kita yang insya Allah punya kemampuan intelektual yang memadai, bisa menjadi manusia yang senantiasa mengeluarkan aroma yang harum, bau yang betul-betul menarik untuk dicium orang, kepribadian yang menarik untuk dilihat orang, dan senantiasa menjadi orang yang berguna bukan saja pada diri kita sendiri, tetapi bagi banyak orang, utamanya bagi komunitas yang berinteraksi dengan kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.